formal di kantor Leo, di mana Arya harus menegosiasikan kontrak penting. Leo, dengan tatapan tajam dan sikap dominan, menawarkan kontrak 6 bulan, Arya akan menjadi partner bisnis yang mendampinginya dalam proyek besar dengan ketentuan profesional yang ketat. Awalnya, Arya menolak, tetapi tekanan situasi membuatnya menerima tawaran itu. Kontrak itu terasa kaku, penuh aturan, dan seolah menekankan jarak antara mereka. Hari-hari pertama berjalan dingin. Arya harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup mewah Leo, sementara Leo terus memeriksa setiap langkahnya, tak memberi ruang untuk kesalahan. Awal hubungan mereka penuh ketegangan, canggung, formal, dan terkadang menegangkan. Arya merasa terjebak antara kewajiban dan keinginan untuk bertahan, sementara Leo terbiasa mengontrol semua hal, termasuk orang-orang di sekitarnya. Namun, sedikit demi sedikit, hal-hal kecil mulai mengubah suasana. Leo menunjukkan sisi manusiawinya, sesekali memberikan senyum tipis yang jarang terlihat. Arya, di sisi lain, membuktikan ketegasan dan kepintarannya, memberikan ide-ide cemerlang yang membuat Leo kagum. Mereka mulai berbagi momen sederhana, Arya membantu Leo menyiapkan dokumen, Leo menunggu Arya dengan secangkir kopi hangat di pagi hari, atau mereka saling bercanda ringan di sela-sela pekerjaan. Di tengah rutinitas itu, benih ketertarikan mulai tumbuh. Mereka belajar memahami satu sama lain, Leo lebih lembut dari yang terlihat, dan Arya lebih tangguh dari yang ia tunjukkan. Kontrak 6 bulan yang awalnya terasa kaku kini mulai tampak sepi makna dibandingkan kenyamanan yang mereka rasakan saat bersama. Tetapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Vincent Lee, rival bisnis yang licik dan ambisius, tak rela melihat Arya dan Leo berhasil. Ia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan reputasi Arya dengan dokumen palsu yang bisa mengancam perusahaan mereka. Vincent percaya bahwa dengan menghancurkan Arya, ia bisa mematahkan Leo juga. Arya, dengan tekad yang semakin kuat, meneliti setiap detail dokumen itu. Malam yang gelap dan hujan deras menjadi saksi ketika ia menemukan bukti yang menyingkap rencana jahat Vincent. Bersama Leo, mereka menyusun strategi cerdik untuk menghadapi serangan itu. Kecerdikan Arya dan ketegasan Leo membuat Vincent terpojok, tanpa bukti yang valid, ia terpaksa mundur. Setelah badai itu berlalu, suasana rumah mewah Leo berubah. Pagi hari kini dimulai dengan secangkir kopi hangat dari tangan Arya, sementara Leo menatapnya dengan senyum tipis yang dulu jarang terlihat. Kadang, Leo duduk di teras sambil membaca laporan bisnis, dan Arya menemaninya dengan buku atau sekadar bercanda ringan. Tawa mereka memenuhi rumah besar itu, menggantikan keheningan yang dulu terasa dingin dan menakutkan. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di dapur, Leo memegang tangan Arya. Arya, aku ingin kau tahu, 6 bulan itu, aku tidak ingin berhenti saat waktu kontrak berakhir. Arya menatapnya, jantungnya berdetak cepat. Maksudmu? Leo tersenyum, sedikit malu. Maksudku, aku ingin ini, kita, berlanjut, tanpa kontrak, tanpa alasan bisnis. Hanya karena aku mencintaimu. Air mata Arya mengalir, tapi kali ini bukan karena takut kehilangan segalanya, melainkan karena rasa lega dan bahagia yang begitu dalam. Aku juga mencintaimu, Leo, lebih dari yang pernah kubayangkan. Hari itu, di tengah gemerlap lampu kota dan hujan yang mulai reda, Arya dan Leo tahu satu hal, kisah mereka baru saja dimulai. Bukan karena uang, kontrak, atau status, tapi karena cinta yang tumbuh dari ketulusan, keberanian, dan kesetiaan. Mereka merayakan kemenangan, bukan hanya atas masalah bisnis, tetapi juga atas keberanian mereka untuk memilih cinta di antara dunia yang penuh aturan dan ambisi. Leo menarik Arya ke pelukannya, dan untuk pertama kali sejak awal pertemuan mereka, mereka merasa dunia sempurna. Minggu berikutnya, suasana di rumah mewah Leo berubah. Kontrak 6 bulan yang semula terasa kaku kini seolah tak lagi relevan. Arya dan Leo mulai membangun rutinitas bersama, bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan. Pagi hari selalu dimulai dengan secangkir kopi hangat dari tangan Arya, sementara Leo menatapnya dengan senyum tipis yang dulu jarang terlihat. Kadang, Leo duduk di teras sambil membaca laporan bisnis, dan Arya menemaninya dengan buku atau sekadar bercanda ringan. Tawa mereka memenuhi rumah besar itu, menggantikan keheningan yang dulu terasa dingin dan menakutkan. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di dapur, Leo memegang tangan Arya. Arya, aku ingin kau tahu, 6 bulan itu, aku tidak ingin berhenti saat waktu kontrak berakhir. Arya menatapnya, jantungnya berdetak cepat. Maksudmu? Leo tersenyum, sedikit malu. Maksudku, aku ingin ini, kita, berlanjut, tanpa kontrak, tanpa alasan bisnis. Hanya karena aku mencintaimu. Air mata Arya mengalir, tapi kali ini bukan karena takut kehilangan segalanya, melainkan karena rasa lega dan bahagia yang begitu dalam. Aku juga mencintaimu, Leo, lebih dari yang pernah kubayangkan.
Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Vincent Lee, yang tak rela kalah, mulai melakukan langkah baru. Ia berusaha merusak reputasi Arya dengan dokumen palsu yang bisa mengancam perusahaan mereka. Arya, dengan tekad yang semakin kuat, meneliti setiap detail dokumen itu. Di malam yang gelap, saat hujan turun deras, Arya menemukan bukti yang membuktikan kebenaran dan menyingkap rencana jahat Vincent. Bersama Leo, mereka menyusun strategi untuk menghadapi serangan itu, dan akhirnya, Vincent terpaksa mundur karena tak ada bukti yang valid untuk melawan mereka. Setelah badai itu berlalu, Leo mengajak Arya ke balkon rumahnya, melihat kota yang gemerlap di bawah. Arya, aku ingin kita merayakan kemenangan ini, bukan hanya sebagai pasangan bisnis, tapi sebagai pasangan hidup. Arya tersenyum, menatap mata Leo yang lembut. Aku tak akan menolakmu lagi, Leo. Aku ingin bersamamu, selalu. Leo menarik Arya ke pelukannya, dan untuk pertama kali sejak awal pertemuan mereka yang canggung, mereka merasa dunia sempurna. Bukan karena uang, kontrak, atau status, tapi karena cinta yang tumbuh dari ketulusan, keberanian, dan kesetiaan. Hari itu, di tengah gemerlap lampu kota dan hujan yang mulai reda, Arya dan Leo tahu satu hal, kisah mereka baru saja dimulai. Minggu berikutnya, Arya dan Leo mulai menemukan ritme baru dalam kehidupan mereka. Hubungan yang dulu dibangun di atas kontrak ini menjadi sesuatu yang alami, penuh tawa, perhatian kecil, dan kebiasaan yang mereka nikmati bersama. Leo tak lagi hanya bos yang dingin, ia mulai terbuka, bahkan sesekali memasak sarapan untuk Arya atau menemaninya menonton film favorit. Arya, di sisi lain, menemukan kenyamanan dalam ketenangan rumah mewah itu, sambil tetap menunjukkan ketegasan dan kecerdasannya yang membuat Leo semakin menghormatinya. Suatu sore, ketika hujan ringan turun dan kota terlihat basah dan berkilau dari jendela ruang tamu, Leo membawa Arya ke ruang kerjanya. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya, suaranya lembut. Di layar besar, ia memutar rekaman proyek baru yang sedang ia rencanakan, sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Aku ingin kau menjadi partnerku di sini juga, bukan karena kontrak, tapi karena aku ingin kita melakukan ini bersama. Arya tersenyum, jantungnya berdebar. Ia melihat ketulusan di mata Leo, dan tanpa ragu, ia menggenggam tangannya. Aku akan melakukan ini bersamamu, jawabnya. Namun, seperti hidup yang tak pernah sepenuhnya mulus, ketenangan itu diuji lagi. Kali ini bukan Vincent Lee, tetapi berita sensasional dari media tentang kebocoran rahasia bisnis Leo membuat perusahaan mereka berada di bawah sorotan publik. Banyak yang meragukan kemampuan Arya dan Leo untuk mengatasi situasi itu, bahkan ada yang mulai menebar rumor bahwa hubungan mereka hanyalah strategi bisnis. Alih-alih panik, Arya dan Leo menghadapi masalah itu bersama. Malam itu, mereka duduk di balkon, hujan sudah reda, kota gemerlap di bawah mereka. Arya bersandar di bahu Leo. Kita bisa melewati ini, seperti sebelumnya, bisiknya. Leo menatapnya, mata lembut namun tegas. Kita selalu bisa. Tidak ada yang lebih penting daripada kita, Arya. Bisnis, rumor, semua itu bisa kita hadapi, asalkan kita bersama. Percakapan itu menjadi titik balik. Arya menyadari bahwa yang mereka miliki bukan sekadar cinta, tetapi juga kemitraan sejati, kepercayaan yang tumbuh dari menghadapi tantangan bersama. Dan Leo, yang dulu sulit membuka hati, kini sepenuhnya menyadari bahwa Arya adalah bagian terpenting dalam hidupnya, bukan sekadar partner bisnis, tapi pasangan hidup. Hari itu, di tengah gemerlap lampu kota dan udara yang segar setelah hujan, Arya dan Leo berjanji satu sama lain, apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan menghadapi semua itu bersama, dengan cinta yang tumbuh dari keberanian, ketulusan, dan kesetiaan. Kisah mereka pun berlanjut, bukan karena kontrak, bukan karena status, tapi karena pilihan, pilihan untuk saling mencintai, mempercayai, dan tetap bersama, di tengah dunia yang tak pernah berhenti bergerak. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Arya dan Leo mulai terasa seperti simfoni yang tenang, diwarnai dengan tawa, kerjasama, dan perhatian kecil yang tak lagi mereka anggap sepele. Leo mulai terbiasa berbagi momen pribadi, dari memasak sarapan sederhana untuk Arya hingga menemaninya di tengah hujan sore yang lembut, menikmati aroma tanah basah dan suara rintik yang menenangkan. Arya, sebaliknya, merasakan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, sambil tetap mempertahankan kemandirian dan ketegasannya. Suatu malam, Leo mengajak Arya keluar dari rutinitas mereka. Aku ingin kita pergi sejenak dari sini, katanya sambil tersenyum, mata yang biasanya tajam kini lembut penuh harap. Ia memesan penerbangan singkat ke sebuah villa di tepi pantai, jauh dari gemerlap kota.
Di sana, tanpa tekanan bisnis atau gosip media, mereka menemukan sisi lain dari diri mereka. Mereka berjalan di tepi pantai saat matahari mulai terbenam, tangan saling menggenggam erat, berbagi cerita dan impian yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah mewah dan kontrak bisnis. Di satu titik, Leo berhenti dan menatap Arya dalam-dalam. Arya, selama ini aku selalu memikirkan segalanya secara rasional. Bisnis, strategi, keuntungan. Tapi bersamamu, aku belajar bahwa ada hal yang lebih penting dari semua itu. Aku ingin kita membangun hidup kita, bukan hanya perusahaan atau proyek. Aku ingin membangun kita. Arya menunduk, hatinya berdebar. Aku juga merasakannya, Leo. Aku ingin terus bersamamu, melewati semua badai dan tawa selamanya. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka merayakan cinta mereka dengan ketulusan yang tak tergoyahkan. Leo membisikkan kata-kata yang sebelumnya sulit ia ucapkan, kita akan menghadapi dunia bersama, Arya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, selama kita saling percaya. Keesokan harinya, mereka kembali ke kota dengan semangat baru. Tantangan bisnis tetap ada, namun kali ini Arya dan Leo tidak lagi merasa takut atau tertekan. Mereka tahu, selama mereka bersatu, tak ada badai yang terlalu besar, dan tak ada gosip yang mampu meruntuhkan fondasi cinta dan kepercayaan mereka. Seiring waktu, kisah mereka menjadi lebih dari sekadar cerita cinta, ia menjadi bukti bahwa hubungan yang lahir dari keberanian, ketulusan, dan kerjasama dapat bertahan di tengah dunia yang penuh ambisi dan intrik. Leo dan Arya, bukan lagi sekadar partner bisnis, bukan lagi sekadar pasangan yang terikat kontrak, melainkan pasangan yang memilih untuk saling mencintai, mempercayai, dan terus bersama, apapun yang terjadi. Dan di tengah gemerlap lampu kota, hujan yang sesekali turun, dan keheningan rumah mewah yang kini penuh tawa, Arya dan Leo tahu satu hal pasti, kisah mereka baru saja dimulai, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Beberapa bulan berlalu, dan Arya serta Leo mulai merencanakan langkah besar berikutnya, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup mereka bersama. Leo, yang dulu selalu terfokus pada angka dan strategi, kini melibatkan Arya dalam setiap keputusan penting, dari proyek sosial hingga investasi yang berkelanjutan. Arya, di sisi lain, merasa dihargai bukan sekadar sebagai partner, tetapi sebagai pendamping hidup yang setara. Suatu hari, di sebuah gala amal yang mereka hadiri bersama, Leo menyelinap menatap Arya di tengah keramaian. Ia melihat bagaimana Arya bercahaya saat berbicara dengan tamu, penuh percaya diri, elegan, dan hangat.